Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian dan kepada para pemirsa yang juga ikut mungkin menikmati program kita kali ini. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, dan kesehatan yang Allah berikan kita daya gunakan untuk semaksimal kebaikan, untuk menambah amal soleh, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita linguistik atau ilmu lughah, yang pada sub kita kali ini, pada pertemuan kali ini kita bicara tentang pemerolehan bahasa, ya, pemerolehan bahasa, iktisabul lughah. Pada karakteristik bahasa yang dahulu, ya, di pelajaran mata kuliah yang yang ketiga atau berapa itu, jadi bahwa di antara karakteristik bahasa adalah al-lughah muktasabah. Bahasa itu harus diperoleh. Bahasa itu diperoleh. Artinya bahasa tidak diturunkan, bahasa tidak diwariskan. Karena kemampuan berbahasa, kemampuan yang didapat, bukan diwariskan secara genetis. Ia bukan sebuah naluri, bukan insting yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, karena itulah maka tema kita sekarang kita berbicara tentang pemerolehan bahasa, baik itu bahasa pertama atau bahasa kedua. Nah, secara umum supaya tidak terjadi kesalahan, bahasa pertama disebut dengan bahasa ibu dan bahasa kedua disebut dengan bahasa asing, ya. Nah, supaya juga tidak salah, bahasa ibu bukan berarti bahasa yang dipakai oleh ibu, tapi bahasa yang ia dapatkan pada saat ia lahir atau sejak ia lahir, ya. Bahasa itu didapatkan tanpa proses pembelajaran, dan biasanya bahasa itu didapat sekitar umur 0 sampai 14 tahun. Itu namanya bahasa ibu. Jadi kalau ada anak sejak lahir ditinggal mati ibunya, lalu dia menggunakan bahasa Indonesia, maka tetap dikatakan bahasa ibu anak itu bahasa Indonesia. Ketika usia 14 tahun, lalu dia belajar bahasa Inggris, maka bahasa kedua dia adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, bagi kita, orang Indonesia, khususnya orang Jawa, maka hampir bisa dipastikan bahasa pertama kita, atau kita mendapatkan pajanan kosakata pertama tidak dengan bahasa Indonesia, walaupun kita orang Indonesia, tapi apa? Bahasa Jawa. Ya? Sehingga bahasa Jawa itu menjadi bahasa pertama yang pertama. Nah, sementara bahasa Indonesia adalah bahasa pertama yang kedua. Karena kenapa? Dalam sebuah kesepakatan kita tidak boleh mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, karena kita orang Indonesia. Di samping memang bahasa Indonesia, bagi anak-anak saya yang dulu ketika umur 5 tahun, dia juga bisa bahasa Jawa, sekaligus dia bisa bahasa Indonesia. Nah, orang seperti itu memiliki bahasa pertamanya, bahasa pertama, yang pertama bahasa Jawa, bahasa pertama yang kedua bahasa Indonesia, dia termasuk dwibahasawan. Nah, nanti ada bahasan khusus tentang dwibahasawan, kedwibahasawanan bahasa nanti di episode berikutnya. Nah, hari ini kita berbicara tentang pemerolehan bahasa, baik itu bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Sebagaimana bahasa pertama tadi, ada bahasa pertama yang pertama, ada bahasa pertama yang kedua, maka bahasa kedua pun ada bahasa kedua yang pertama, ada bahasa kedua yang kedua, bahasa kedua yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi intinya, istilahnya itu hanya bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa pertama didapat secara langsung sejak ia lahir tanpa proses pembelajaran, sementara bahasa kedua adalah bahasa yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Saudara masuk jurusan pendidikan bahasa Arab, tetapi saudara tidak pernah bicara bahasa Arab sejak lahir. Saudara ketika di kelas MI diajari bahasa Indonesia. Baru setelah sekian tahun kemudian saudara mempelajari bahasa Arab, maka bahasa pertama saudara adalah bahasa Jawa dan Indonesia, bahasa kedua saudara adalah salah satunya bahasa Arab. Mungkin juga ada bahasa Inggris, bahasa
kedua. Yang kedua, mungkin ketika saudara suatu saat jadi tenaga kerja, bahasa Taiwan menjadi bahasa kedua. Yang ketiga, tapi saya tidak merekomendasikan saudara untuk menjadi tenaga non kependidikan di luar sana. Karena saudara adalah seorang ulama. Saudara adalah ulama. Baik. Kita masuk dulu ke pemerolehan bahasa pertama. Jadi setiap anak yang normal dan pertumbuhannya, pemikirannya juga normal, maka dia akan bisa belajar bahasa pertama yang tadi kita sebut dengan bahasa ibu. Ya. Di tahun-tahun pertama sampai umur kira-kira 5 tahun, ia sudah akan mendapatkan bahasa pertama itu. Hingga proses ini terjadi sampai nanti usia dia sekitar 14 tahun. Sesungguhnya 14 tahun itu, kenapa 14 tahun? 14 tahun itu kan usia sesuai dengan penelitian. Jadi kalau ada anak sampai usia 14 tahun tidak pernah mendapatkan bahasa. Seperti kalau dalam film ada film Luken, ada film apa misalnya Tarzan atau apa, maka dipastikan anak itu tidak bisa berbahasa. Bahasa apapun. Naudzubillah, ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memajankan bahasa itu kepada anak, karena sesungguhnya tanpa sadar kita sedang mempelajarkan bahasa itu kepada anak, kita sedang mendrill bahasa itu kepada anak. Nah, apalagi ketika anak usia 1 sampai 5 tahun. Nah, dan walaupun sesungguhnya saya bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa, sebagaimana bahasa pertama yang kedua saya adalah bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya proses pencarian bahasa saya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tidak berhenti sampai itu. Bahkan seumur hidup saya masih belajar tentang bahasa Jawa, saya masih belajar tentang bahasa Indonesia. Karena mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak saya dapatkan. Tapi paling tidak ketika saya usia 5 tahun dulu, ya, saya sudah lancar berbahasa Indonesia, atau usia apalagi di bawah 14 tahun, saya sudah lancar berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Nah, kita masuk kemudian pada teori pemerolehan bahasa pertama. Kita masih bahasa pertama dulu, ya. Pemerolehan bahasa pertama, para ulama, maksudnya para cendekiawan menyadari atau mendukung sebuah pendapat bahwa di dalam diri manusia itu terdapat yang namanya LAD, Language Acquisition Devices, alat atau perangkat menangkap bahasa. Sesungguhnya kalau ditanya, itu alatnya bentuknya apa sih? Gitu ya? Wallahu alam. Tentu ini berada di otak manusia. Karena saking tidak bisa mengabstraksikan, mengkonkretisasi itu bentuknya itu apa, maka disebutlah dengan Language Acquisition Devices, LAD atau LAD. Nah, dengan LED inilah ia berawal untuk bisa mendapatkan bahasa itu. Ini anak bahasa pertama. Jadi sehingga akan muncul asumsi-asumsi seperti berikut ini. Semua anak normal akan memperoleh dan menguasai bahasa ibunya. Ya. Apakah pasti bisa berbicara? Pasti, asalkan dia normal. 1, normal. 2, tidak diasingkan. Kalau ada anak normal sehat diasingkan di dalam gua sampai usia 14 tahun tidak mendapatkan bahasa, seumur hidup dia tidak bisa berbahasa. 1. Yang kedua, pemerolehan bahasa pertama tidak terkait dengan IQ. Maaf ya, di kalangan kita kan ada anak-anak yang cerdas, ada anak-anak yang maaf ya agak bodoh. Tapi walaupun anak bodoh, ya, tetap dia akan bisa berbahasa. Bahkan orang gila pun bisa berbahasa kan? Orang gila kita ajak ngomong dia bisa berbahasa. Yang ketiga, kalimat yang didengar anak seringkali tidak gramatikal. Namun pada suatu saat nanti anak akan menguasai. Misalnya, seorang anak minta kepada ibunya, "Bu, saya minta maem." Maka dia di kali awal
proses pembelajaran masih usia 2 tahun, Bu Aem. Tapi sesungguhnya nanti itu kan performan kalimat saja yang belum bisa diucapkan. Tapi nanti di dalam, jadi ada struktur kalimat yang di dalam itu sesungguhnya sudah dia pahami. Dia memiliki sebuah ide gagasan. Apa gagasannya? Gagasannya kalau ditulis oleh orang dewasa adalah, Bu, saya minta maaf. Hanya ia belum bisa memajankan, dia belum bisa mengartikulasikan struktur kalimat yang secara tertata. Suatu saat nanti dia akan menguasainya itu. Yang keempat, bahwa bahasa itu hanya dikuasai oleh manusia dan tidak bisa diajarkan kepada hewan. Tidak bisa diajarkan pada hewan. Ada hewan baru lahir dikasih bahasa, tidak akan bisa. Karena itulah, disinilah fungsinya ibu-ibu, ya, ibu-ibu dalam tanda petik, walaupun ibu itu cerewet, ibu-ibu itu memiliki sebuah potensi besar. Ibu-ibu yang cerewet, banyak ucap, ya, itu memiliki potensi untuk bisa membelajarkan bahasa kepada putra-putrinya. Ya, kalau pada saat dia menimang-nimang lalu kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa, mengeluarkan kosakata banyak, sesungguhnya saat itu dia sedang mengajarkan bahasa. Anak masih umur 1 tahun, ya, atau masih 2 bulan, anakku yang pintar, setelah ini nanti kamu bisa maem, habis maem nanti bobo, habis bobo nanti semakin besar kamu akan jadi dokter di suatu saat. Kalau jadi dokter, kamu nanti akan bisa mengobati pasien, kamu nanti akan menjadi orang menolong sesama, dan seterusnya. Kata-kata dikeluarkan oleh seorang ibu secara tidak sadar, ibu ini sedang mengajarkan bahasa kepada anaknya. Inilah proses pembelajaran bahasa pertama. Karena itulah maka kenapa harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada seorang anak, karena kata apapun akan direkam oleh anak dan suatu saat akan diproduksi menjadi bahasa anak. Karena ketika ada anak usia 5 tahun dia pandai mengatakan sumpah serapah, maka itu bisa dipastikan sejak kecil anak itu mendapat pajanan kata-kata sumpah serapah dan seterusnya. Sehingga nanti ketika dia mulai memproduksi bahasa, alat LED-nya itu mengeluarkan namanya maklumah sabiqah, ya, apa namanya, a long time memory, memori jangka panjang dia keluarkan, diproduksi dalam sebuah bahasa. Bahasa yang keluar adalah apa yang ada di dalamnya itu. Karena itu biasakan berkata-kata baik kepada seseorang. Kemudian proses pemrolehan bahasa anak dimanapun akan sesuai dengan proses pematangan jiwanya, ya. Jadi ada anak-anak yang dia masih di dalam taraf memahami kata secara preferensinya. Dia belum bisa mengenal makna majazi. Coba dulu pernah kita ketika kecil, itu mobil itu bentuknya ngambil bentuk mobil yang lama loh. Saya saat itu mengambil itu kan mencengkeram benda kemudian dibawa, itu namanya kan mengambil. Kok ini ada apa namanya bentuk kok mengambil, anak belum bisa memahami kata-kata majazi, belum bisa. Tetapi nanti sesuai dengan perkembangannya dia akan memahami juga, dia akan tahu juga. Karena itu kalau ibu-ibu kalau ada anak dijak ngomong dengan gaya omong orang dewasa tidak paham, jangan khawatir, memang belum masanya dia memahami itu semua. Struktur bahasa yang walaupun rumit, kompleks, dan bersifat universal tetap akan bisa dikuasai oleh anak dalam waktu antara 3 sampai 4 sampai 5 tahun saja. Sekali lagi bahwa karena anak memiliki LED, sebuah language acquisition devices, perangkat pemerolehan bahasa, yang nantinya dengan itulah dia akan bisa memproduksi bahasa. Nah, ini teori pemerolehan bahasa pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu. Yang kedua, terkait dengan pemerolehan bahasa kedua. Saya ulangi lagi, bahasa kedua adalah bukan bahasa yang kedua, tapi bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh dengan cara proses pembelajaran. Ya, dengan cara proses pembelajaran secara formal, biasa formal, itu yang disebut dengan bahasa kedua. Ada beberapa cara pemerolehan bahasa kedua. Ada pemerolehan bahasa secara terpimpin, ada pemerolehan bahasa secara alamiah. Pemerolehan bahasa secara terpimpin, ya, diajarkan kepada pembelajar dengan menyajikan materi yang sudah ditentukan.
tanpa latihan yang ketat. Dia terpimpin, tapi sudah ada materinya. Dia dipajankan kalimat-kalimat tertentu. Ya, tapi sudah jadi terpimpin artinya ada materi ajarnya. Nah, seperti itu. Sementara ada pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Pemerolehan bahasa secara alamiah. Jadi misalnya ada seseorang yang jadi TKI, jadi TKW. Seringkali dia ke sana belum punya modal apa-apa. Lalu dia mendapatkan bahasa itu secara alamiah dari percakapan. Dia akan meniti, atau orang Jawa mengatakan niteni. Oh, kalau tanya berapa harga, ternyata kami saman. Lalu dia ingat kami saman. Nah, dan seterusnya. Maka dia mendapatkan kosakata itu secara alamiah dari komunikasi keseharian. Tapi tetap ini kategorinya bahasa kedua. Bahasa kedua. Itu ya. Jadi saya ulangi, ada pemerolehan secara terpimpin, artinya melalui proses pembelajaran, ada materi disajikan, dipelajari oleh anak. Dan bahasa-bahasa kita, bahasa Arab kita itu, ini adalah pemerolehan bahasa secara terpimpin. Pemerolehan bahasa Inggris kita seringkali juga selalu secara terpimpin. Ada guru, ada murid, ada dosen, ada mahasiswa. Seperti itu. Kecuali saudara nanti berada dalam sebuah komunitas. Saudara pergi ke Bali sana, langsung ngomong-ngomong dengan bule. Bule kambing. Lalu saudara ngomong bahasa Inggris yang sebelumnya saudara tidak tahu. Langsung diajak komunikasi. Ini pemerolehan bahasanya secara alamiah. Gitu ya. Baik, yang terakhir kita berbicara tentang hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan, asumsi-asumsi dalam pemerolehan bahasa kedua. Kenapa kita lebih ke bahasa kedua? Karena memang proses pembelajaran bahasa, apalagi saudara sekarang menjadi pembelajar bahasa kedua, dan saudara akan menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi ustadz, jadi dosen, menjadi widya iswara untuk bahasa kedua, ya, bahasa kedua. Karena itulah maka yang perlu difahami di sini adalah hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Asumsi-asumsi kita agar anak bisa memperoleh bahasa kedua. Satu, ada hipotesisnya Klein ini ya, hipotesis kesamaan pemerolehan. Hipotesis kesamaan pemerolehan. Hipotesis ini mengatakan jadi bahwa pemerolehan bahasa pertama sama dengan, saya ulangi, pemerolehan bahasa kedua sama dengan bahasa pertama. Sehingga disebut dengan hipotesis kesamaan pemerolehan atau identity hypothesis. Identity hypothesis. Anggapan bahwa memperoleh bahasa kedua itu sama atau paling tidak mirip dengan pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua itu sama atau minimal mirip seperti pemerolehan bahasa pertama. Kalau bahasa pertama itu dengan cara dipajankan, ibu-ibu berkata apa saja kepada anak-anaknya, maka nanti kemudian orang-orang yang ingin mengajarkan bahasa kedua juga dengan cara memajankan bahasa itu secara langsung. Maka muncullah metode tariqatul mubasyarah. Langsung ya. Bagaimana tariqah mubasyarah? Silakan dalam metode turuqut tadris mahasiswa akan bisa mempelajari itu. Ada benda disampaikan secara langsung. Ada kitabun ahmilul kitab wa hadzal kitab launuhu azraq. Oh mahadza kitabul balaghah launuha ahmar, dan seterusnya. Itu namanya hipotesis kesamaan pemerolehan. Ada juga nanti yang kedua, hipotesisnya Creation, hipotesis pendekatan alamiah. Pendekatan alamiah. Kalau tadi kan kesamaan, sekarang pendekatan alamiah. Nah, pendekatan alamiah ini kan ternyata juga ada beberapa sub-subnya. Sub-subnya. Sama-sama pendekatan alamiah yang A, ada pemerolehan lawan pembicaraan. Jadi dari hipotesis alamiah ini, yang pertama bahwa seseorang mendapatkan bahasa itu dari lawan pembelajaran. Jadi sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar, seseorang itu ketika berkomunikasi dengan orang, ia mendapatkan bahasa, ia memungut bahasa orang itu.
Saya juga menyadari begitu. Saya itu mendapatkan bahasa-bahasa tambahan itu seringkali dari ketika komunikasi. Tentu dengan orang yang lebih unggul bahasanya. Saya punya guru, saya mendapatkan bahasa. Saya punya dosen, saya mendapatkan bahasa dari beliau-beliau itu. Ini namanya hipotesis pemerolehan lawan pembelajaran. Acquisition versus learning. Nah, hipotesis yang pertama. Ini masih kategori kerangkanya adalah pendekatan alamiah. Ada kalanya adalah berupa hipotesis masukan. Jadi ini sekali hipotesis, asumsi-asumsi dalam pemerolehan bahasa. Dalam hipotesis masukan ini dikatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan kata, kosakata tidak banyak dengan rumusnya I+1. Artinya ia akan mendapatkan satu kosakata. Lalu besoknya lagi mendapatkan satu kosakata, besoknya lagi satu kosakata, sampai nanti kemudian banyak dan berkembanglah. Yang ketiga adalah hipotesis urutan alamiah. Ini sekali lagi asumsi ya. Asumsi apa tadi? Hipotesis pendekatan alamiah, tapi sub yang ketiga, hipotesis urutan alamiah. Jadi bahwa pemerolehan bahasa kedua itu didapat sesuai dengan urutannya. Misalnya, kata-kata tugas diperoleh lebih awal daripada kata-kata yang lain. Ya, kata-kata tugas. Misalnya, makanlah, minumlah, jalan, berdiri. Itu lebih dulu daripada bahasa yang lain. Apalagi bahasa yang sifatnya abstrak itu akan nanti. Nanti diperoleh yang terakhir. Ini hipotesis urutan alamiah. Yang keempat ada hipotesis monitor. Ya. Pembelajaran dengan sadar memerlukan kemampuan pemantauan monitor dan penyuntingan editing. Nah, jadi orang kalau dia ingin mendapatkan bahasa itu dimonitor. Oh, bahasa demikian. Mungkin dia pernah mengalami kesalahan dalam pengucapan, lalu bahasa yang kedua ini, pemerolehan yang kedua ini mengedit bahasa yang dahulu. Nah, jadi ada pemerolehan hipotesis monitor, memonitor, melakukan pemantauan dan penyuntingan, editing bahasa-bahasa yang terdahulu. Ada hipotesis saringan afektif, ya. Pembelajar bahasa kedua yang memiliki motivasi tertentu, yakni yang ingin menyamai penutur aslinya dan percaya diri, biasanya lebih berhasil dari yang tidak memiliki motivasi. Nah, ini namanya saringan afektif. Secara afeksi, secara semangat, dia memiliki keinginan untuk mendapatkan bahasa yang kedua. Nah, maka anak semacam ini diyakini akan lebih berhasil daripada yang tidak memiliki motivasi. Inilah namanya hipotesis saringan afektif. Dan 1, 2, 3, 4, 5 ini kerangkanya adalah kerangka pendekatan alamiah yang disebutkan oleh hipotesis Krashen. Nah, silakan nanti para mahasiswa bisa melacak kembali, mempelajari kembali apa yang sudah Ustadz sampaikan dalam buku yang sudah disampaikan. Nah, ini para mahasiswa dan para pendengar sekalian, penjelasan sekilas tentang pemerolehan bahasa. Intinya, bahasa itu al-lughah muktasabah. Bahasa itu diperoleh, bukan diturunkan, bukan diwarisi, bukan bersifat genetis, dan bukan bersifat instinktif. Semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan bahasa-bahasa kita menjadi sarana kita untuk mendakwahkan kalimat-kalimatullah, mendakwahkan kebaikan, menyerukan al-haq, dan menghilangkan kebatilan. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.